Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas Arumsari. Saya adalah dosen di program studi gizi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, UHAMKA, Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai bagian dari penyusunan dokumen pengajaran di PDD UKTTP. Saya mengampu mata kuliah Biostatistik Advance, di mana mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah di rumpun ilmu riset yang menjawab profil lulusan, yaitu pelaksana penelitian ilmiah. Pada profil lulusan ini, lulusan harus mampu melaksanakan penelitian ilmiah sebagai bagian dari pengkajian masalah gizi dan mendiseminasikannya dalam forum ilmiah. Biostatistik Inference merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang aktivitas statistik yang digunakan dalam uji hipotesis sebagai tools dalam melakukan penelitian di bidang gizi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan etika penelitian dalam kerja statistik, mahasiswa mampu mengkaji hasil kerja statistik dalam contoh-contoh penelitian di bidang gizi, mahasiswa mampu menerapkan analisis statistik dalam uji hipotesis. Secara khusus, video ini akan menjelaskan pembelajaran sesi ke-14 dalam mata kuliah ini yang memiliki kemampuan yang diharapkan berupa mahasiswa mampu melakukan pengkajian kerja statistik dari penelitian-penelitian gizi yang telah dipublikasikan. Materi pembelajaran di dalam mata kuliah ini diantaranya konsep dasar etika dalam kerja statistik, konsep estimasi dan hipotesis, strategi penentuan uji yang terdiri atas analisis parametrik dan non-parametrik, serta analisis kerja statistik dari artikel publikasi hasil-hasil penelitian gizi. Mata kuliah ini menggunakan buku ajar yang telah disusun oleh tim pengajar biostatistik di program studi gizi UHAMKA yang berjudul Manajemen Data untuk Survei Gizi. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan melalui sinkronus, yaitu pembelajaran secara tatap muka langsung di dalam kelas, dan juga asinkronus, yang menggunakan platform Learning Management System yang dimiliki oleh UHAMKA, yaitu Online Learning UHAMKA atau OLE. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode pembelajaran yang berorientasi kepada mahasiswa atau Student Centered Learning, yaitu case study, collaborative learning, dan problem-based learning. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan dengan dosen sebagai fasilitator dalam kegiatan studi kasus maupun collaborative learning yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam kelas. Secara umum, mata kuliah ini terdiri dari total 16 sesi, 14 sesi tatap muka, 1 sesi UTS, dan 1 sesi UAS. Metode penilaian dalam mata kuliah ini berupa tes dan juga non-tes. Bentuk non-tes dilakukan dengan latihan soal dan juga pengerjaan tugas kelompok pada setiap pertemuan, sedangkan bentuk tes dibagi menjadi UAS dengan bobot 40%, UTS dengan bobot 25%, tugas dengan bobot 25%, dan keaktifan dengan bobot 10%. Video ini menjelaskan proses pembelajaran yang terjadi pada sesi ke-14 dengan kemampuan akhir yang diharapkan berupa mahasiswa mampu melakukan analisis kerja statistik dari hasil publikasi-publikasi penelitian gizi terbaru. Metode pembelajaran yang digunakan pada pertemuan ke-14 ini berbentuk case method, di mana pada pertemuan kedua, mahasiswa telah terlebih dahulu diberitahukan untuk mencari artikel-artikel hasil penelitian di bidang gizi yang telah dipublikasikan baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional yang telah terindeks Scopus. Sistem pembelajaran yang dilakukan adalah sistem synchronize, pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas. Pada metode pembelajaran case study ini, teknik dan rubrik penilaian disampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari rencana pembelajaran semester dan rencana tugas mahasiswa. Secara umum,
Yang dinilai dalam case study ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menganalisis isi artikel penelitian dalam bentuk table mapping yang salah satunya berisi tentang hipotesis dan uji statistik yang digunakan oleh peneliti. Kemudian, mahasiswa juga diminta untuk membuat makalah yang berisi tentang penjelasan dari hasil ekstraksi data yang mereka lakukan dalam table mapping. Kemudian, mahasiswa juga menyusun PowerPoint presentation yang dipresentasikan di dalam kelas, dan teknik komunikasi mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil kajiannya juga menjadi salah satu bentuk penilaian. Sekian pengantar untuk video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai sesi ke-14 mata kuliah Statistik Inference ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan kedua, jadi teman-teman diminta untuk melakukan browsing pencarian artikel publikasi terkini di bidang gizi, teman-teman di bidang gizi, kemudian kita kaji sama-sama kerja statistik di dalamnya. Kita review sedikit materi yang kemarin ya, tapi sebelumnya saya mau cek kehadiran. Tadi saya dapat info satu orang nggak masuk karena sakit ya, Risma. Ada lagi nggak selain Risma? Nggak ada. Oke, jadi Risma tidak hadir. Kita review materi yang sudah dipelajari selama 12 pertemuan terakhir, mulai dari strategi penentuan uji. Jadi kalau teman-teman melakukan strategi penentuan uji, memilih nih uji statistik apa yang relevan untuk data penelitian yang kita punya, maka lihatnya dari uji hipotesis. Nah, dari uji hipotesis ada berapa jenis hipotesis yang kalian ketahui? Pastinya ya, hipotesis yang one tail atau two tail. One tail, two tail. Oke, terima kasih. Boleh kasih teman-teman karena sudah mengingat materi yang di pertemuan kedua ya. Ya, terima kasih. Kemudian dari situ baru kita bisa menentukan penelitian kita datanya cocoknya pakai jenis analisis apa. Oke. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah jenis data. Ada dua jenis data secara umum atau skala umum ada 4. Masih kan nggak data? Itu terdiri dari jenis data apa itu? Kategori, numerik, terus koordinat sama radio. Oke, tadi sudah betul ya, ada dua jenis skala umum, data itu kategorik dan numerik. Nah, kalau skala ukur, yang saya kasih lagi, kalau skala ukur ada 4, kategorik dibagi 2, apa aja? Nominal, data sio untuk data numerik. Nah, dari data kategorik dan numerik baru kita bisa menentukan kalau kategorik itu jenis analisisnya ada chi-square, ada riset eksak, ya kan? Ada regresi logistik kalau kita melihat model prediksi. Oh, ntar lagi, kalau dia data numerik ada dua grup, namanya apa? Kalau tahu? Lintas ada dua jenis, apa aja? Berpasangan, tidak berpasangan, oke. Terus kalau dia ada tiga grup, uji apa? One way ANOVA. Kalau hipotesisnya satu untuk ANOVA satu arah, tidak ada interaksi ya. Ya, one way ANOVA. Oke. Bagus semuanya. Saya rasa cukup bisa mereview materi dengan baik. Kalau gitu kita bisa pindah ke materi yang selanjutnya ya, untuk pertemuan ke-14. Nah teman-teman, untuk pertemuan ke-14 ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita targetkan pada hari ini. Jadi sesuai dengan aktivitas yang sudah teman-teman lakukan, kalian kan nyari jurnal, udah gitu melakukan table mapping ya, dan membuat PowerPoint presentation. Hari ini akan kita presentasikan. Nah, diharapkan teman-teman akan bisa menjelaskan hasil kajian kerja statistik dari penelitian gizi yang sudah ada sebelumnya ya. Tadi seperti yang saya bilang bahwa untuk bisa membuat atau untuk bisa menentukan data yang kita punya, penelitian kita itu toolsnya analisis apa yang harus digunakan, maka pertama yang harus kita ketahui adalah
hipotesisnya ya. Apa hipotesisnya? Maka aktivitas pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ada Google Jamboard, linknya ada di depan, dan sudah saya bagikan ke media kelas tadi ya. Sudah diklik, kemudian tulis hipotesis dari artikel yang kalian searching tadi. Silakan dituliskan masing-masing. Mulai pakai HP-nya masing-masing ya. Waktunya 10 menit. Di sini teman-teman sudah dapat gambaran kira-kira hipotesis ditentukan gizi itu bentuknya seperti apa sih contohnya ya. Misalnya jurnal yang di-review sama Indri ya, terdapat hubungan tingkat stres dan konsumsi fast food dengan bisminol pada remaja SMK Kesehatan. Terus ada lagi contoh punyanya Dewi, terdapat hubungan tingkat konsumsi protein dan tingkat konsumsi zinc dengan produktivitas kerja. Perubahan gizi setelah menjalani konseling gizi harusnya sebelum dan sesudah. Jadi belum selesai kasih kalian. Ya, dari sini juga teman-teman akhirnya dapat ide penelitian juga kan. Nanti kan teman-teman habis ikut statistik inference kan nanti ada mata kuliah metrit. Setelah itu menyusun proposal. Jadi supaya judulnya nggak monoton, penting juga bagi kita untuk tahu judul-judul penelitian skripsi yang sudah dilakukan sebelumnya atau judul-judul penelitian di bidang gizi yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke? Nah, dari hipotesis ini, alurnya kalau kita mau menentukan dia penelitiannya apa, menggunakan data penelitiannya itu menggunakan analisis apa, maka yang selanjutnya dilakukan adalah dari hipotesis ini ya. Dari hipotesis variabel skala Lawler menentukan jenis data. Dari situ baru kita bisa menentukan analisisnya menggunakan apa. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita masuk ke presentasi hasil kajian? Kita lanjut dulu ya. Oke, untuk presentasi hasil kajian, siapa yang mau mempresentasikan pertama kali? Saya bisa dikomentari juga sama teman-temannya. Dan jangan lupa yang lain yang makan gak boleh, silakan. Oke, yang lain bisa menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingreni Saratola. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas case study biostatistik inference. Judul jurnalnya itu hubungan tingkat stres dan frekuensi konsumsi fast food terhadap kejadian dysmenorrhea pada remaja SMK Kesehatan Fard Islamic School di Kabupaten Bekasi. Penulisnya itu ada Tasya Putri Ranti dan Afrinia Ekasari, terbit tahun 2023 dari jurnal Argipa, Arsip Gizi dan Pangan. Lokasi penelitiannya di SMK Kesehatan Fard Islamic School Kabupaten Bekasi. Populasinya itu ya siswa SMK Kesehatan Fard Islamic School yang angkanya tidak disebutkan. Namun dia mengambil sampel sebanyak 170 siswa yang memenuhi kriteria inklusi dengan desain penelitian cross-seksional dan uji statistiknya menggunakan Quizlet. Ya, presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebelumnya kita kasih apresiasi dulu ya Indri. Terima kasih Indri. Ya, tadi penelitian tentang Quizlet dan Bismenol ya. Oke, ada pertanyaan dari temannya, silakan. Iya, sebutkan nama dan pertanyaannya. Saya Marina Paraswati ingin bertanya, variabel independen yang paling signifikan itu hasilnya apa ya? Saya belum tahu. Kalau dari hasil ini, dan kalau dari nilai PR bukan nilai atau
3,6 kali lebih besar dari sumbang. Oke, bagaimana Marina, sudah puas jawabannya? Oke, saya ingin apresiasi tadi ya. Indri menyinggung bahwa ini adalah penelitian cross-seksional. Karena ini adalah penelitian cross-seksional, maka sebaiknya ukuran efeknya tidak menggunakan PR atau tidak menggunakan prevalent rasio. Ada yang bisa lebih sesuai menggambarkan ukuran efeknya. Dengan apa? Ini cross-seksional ya? Iya, cross-seksional. Seharusnya tidak menggunakan PR rasio, harusnya menggunakan PS. Itu bisa menggunakan PR karena yang namanya angka statistik akan keluar berapa apapun desainnya, kalau dihitung tetap keluar ya. Tapi interpretasinya akan lebih sesuai kalau kita menggunakan revaluasi. Terima kasih Indri, boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih, selamat lagi. Kayaknya kabarnya lama mulai banget. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya di sini presentasikan tugas case study biostatistik di full slide show. Ini judul artikelnya hubungan tingkat konsumsi protein zinc dan vitamin C dengan produktivitas kerja wanita pada tenaga pemetik teh di PT Duta Asdiki Karanganyar, Kabupaten Tegal. Yang itu saja presentasi dari saya. Ya, silakan ada yang bertanya sama Eka. Iya, boleh. Izin bertanya, nama saya Irfira Piatu. Kalau untuk artikel tersebut yang menjadi variabel independen dan dependennya apa? Terus yang menjadi variabel skala ukurnya yang mana? Kalau untuk variabel independennya itu tingkat konsumsi zinc dan vitamin C. Kalau variabel dependennya produktivitas kerja wanita. Terus kalau rasio intervalnya itu tingkat konsumsi zinc dan vitamin, kalau ordinalnya produktivitas kerja wanita. Sudah jelas? Oke, terima kasih Eka. Mbaknya punya pertanyaan. Coba kembali ke tabel mapping tadi. Ya, dia menggunakan uji korelasi Spearman ya. Apa jenis skala ukur yang digunakan dalam uji jenis data yang digunakan dalam uji korelasi Spearman? Dependent dan independennya apa? Variabel bebas dan terikatnya apa? Jenis data apa? Numerik dengan korelasi. Korelasi, uji korelasi sama kayak uji korelasi Pearson. Dia apa berarti? Uji korelasi numerik dengan apa ya Kak? Numerik dengan numerik. Berarti variabel independennya apa ya Kak? Variabel independennya itu tingkat konsumsi zinc, Tingkat konsumsi zinc, tingkat konsumsi protein, dan tingkat konsumsi dihubungkan dengan produktivitas kerja. Jadi konsumsi dengan produktivitas kerja, keduanya datanya numerik, ya kan? Kalau distribusinya normal pakai korelasi Pearson. Kalau distribusinya tidak normal pakai korelasi Spearman, maka harusnya ada nilai R korelasinya. Ya, nanti teman-teman pelajari ya, khususnya yang punya jurnal ini, nanti diperiksa kenapa dia menggunakan korelasi Rank-Spearman dan apakah korelasi Rank-Spearman itu punya nilai rasio R juga seperti Pearson dan apa interpretasinya. Ya. Oke. Terima kasih Eka, silakan duduk. Oke, sekarang kita simpulkan ya. Jadi tadi teman-teman sudah menulis hipotesis dari yang maju tadi. Yang pertama Indri ya. Indri hipotesisnya itu terdapat hubungan tingkat stres dan konsumsi fast food dengan bisphenol ya.
uji yang digunakan dari penelitian ini uji apa Dri? Uji chi-square. Ya, ini chi-square ya, sudah dikonfirmasi chi-square. Berarti kalau di sini dia uji korelasinya chi-square, berarti jenis data dari variabel di hipotesis tadi berupa satu orang coba. Jadi kita pakai alur berpikir ini ya, dari hipotesis tentukan variabelnya, kemudian dari variabel ini skala ukurnya apa, datanya apa. Satu orang? Tadi aku mencoba, saya jelaskan. Silakan. Tadi ketahuan tuh hipotesisnya itu ada hubungan antara tingkat stres dan konsumsi fast food dengan bisphenol, ya kan? Terus analisisnya menggunakan chi-square. Nah, coba dirunut, berarti variabelnya apa aja maksudnya, skala ukurnya apa, datanya apa. Siapa satu orang mau mencoba? Kalau udah bisa menjelaskan ini besok udah bisa langsung meneliti ya. Ayo. Jangan indrinya lagi ya, yang lain ya. Ayo. Ini paling gampang chi-square. Belum berkorelasi, belum regresi. Ya. Variabelnya tingkat stres dan tingkat stres, si konsumsi fast food. tingkat stres. Ini variabel independen. Ini kita sebutkan dulu variabelnya, baru habis itu tentukan dia independen atau dependen ya. Konsumsi fast food sama bisphenol. Nah, sekarang tentukan yang mana yang independen, yang mana yang dependen. Independen tingkat stres sama konsumsi. Ya, tingkat stres dan konsumsi ini independen. Bisphenolnya? Independen. Oke, ini konsepnya kan? Oke, habis itu setelah kita menentukan variabelnya apa, tentukan skala umurnya. Menurut kalian, pada penelitian ini, kenapa dia menggunakan chi-square? Karena skala umurnya apa? Kategori. Bisa ada dua jenis kategori. Apa dan apa? Ordinal sama nominal. Apa bedanya? Apa bedanya? Nominal nggak ada tingkatan. Nominal nggak ada tingkatan. Nominal tidak ada tingkatan. Apa lagi? Kalau nominal dan tingkatan. Oke, jadi ini ya perbedaannya. Nah, menurut kalian satu aja ya, satu. Misalnya konsumsi fast food. Kalau kita lihat hipotesisnya seperti tadi, konsumsi fast food ini ordinal atau nominal? Konsumsi fast food. Berarti kemungkinan kategorinya apa? Ordinal, betul. Good. Ini kemungkinan ordinal ya. Karena dia punya hipotesis terdapat hubungan. Artinya ada kecenderungan yang satu tinggi, yang satu rendah. Oke ya. Oke, abis itu data dari skala ukur ini, setelah kita menentukan skala ukurnya, terus kita turun lapang dapatkan datanya diolah, maka datanya disebut data kategori karena asalnya dari ordinal. Jadi kan chi-square tuh ada yang pakai OR sama PR. Itu buat tahu kalau dia harus pakai OR sama PR nya gimana? Oke, pertanyaan bagus dari dia. Jadi OR sama PR itu kan ukuran efek ya kalau di statistik ya. OR singkatan dari apa? Odds ratio. Kalau PR? Prevalence ratio atau prevalence risk, resiko prevalen. Nah, perbedaannya kapan kita pakai OR, kapan kita pakai PR itu terletak pada desain penelitian. Jadi kalau desain penelitiannya ada yang disebut dengan cross-sectional, nanti kalian akan pelajari dengan net ya. Cross-sectional, kita bisa pakai prevalence ratio. Cross-sectional itu kalau
variabel dependent sama independennya dikumpulkan dalam satu waktu yang sama. Jadi nggak ada perbedaan jangka pengukuran kondisi variabel baik dependent maupun independen. Jadi semua sama waktu yang sama itu kita bisa pakai reference spesifik. Nah kalau data desain beritanya longitudinal itu apa? Nanti kalian akan mengenal ada yang namanya case control, ada yang namanya cohort. Ini longitudinal karena kita mengikuti responden, mengikuti subjek, mengikuti sampel penelitian kita mulai dari terpapar sampai dia sakit. Kayak misalnya ini nih, stres atau konsumsi fast food ya. Konsumsi fast food dengan bismenol. Misalnya kita ikuti dari tren konsumsi fast food dia ketika sebelum menat atau sebelum dia haid. Terus nanti diikuti bertahun-tahun setelahnya sampai dia ya, terus dilihat bagaimana kondisi bismenornya. Apakah bismenol primernya cukup mengganggu, sakit banget gitu ya apa enggak. Nah itu namanya studi longitudinal. Nah kalau seperti itu pakai ukuran efeknya odds ratio. Jadi kalau kita melakukan analisis statistik sebenarnya nanti di software kalian akan belajar di mata kuliah mandat ya semester 6 itu akan ada, jadi kita bisa perintahkan software untuk menghitung apa aja gitu. Tapi angka yang keluar itu mau kita pakai atau enggak itu tergantung kita. Makanya kita belajar berstatistik supaya kita tahu OR itu menentukannya untuk ini, PR itu menentukannya ini. Karena semuanya akan keluar di SPSS kalau kita mau tahu apapun. Tapi masalahnya sesuai nggak dengan penelitian kita, maka harus belajar statistik supaya tahu menentukannya. Jelas ya? Ada lagi? Kalau nggak ada, pekan depan pertemuan tatap muka kita lanjutkan presentasi hari ini ya. Harapannya teman-teman bisa improve lagi presentasinya. Jadi apa yang menjadi kekurangan hari ini, semoga bisa improve di minggu depan dan belajarnya jadi lebih terkonsep. Nanti teman-teman bisa berpedoman dari alur ini seperti yang dijelaskan di modul pembelajaran, gitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita melakukan kendala. Saya ini sampai jumpa pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.